Sedangkan kalau orang yang sudah pengalaman, nyun sewu, eh, kita ketemu sama seseorang, itu aura wajahnya aja bisa cerita loh sama kita. Begitu aja. Iya, aura wajah seseorang itu kalau kita sudah sering berhadapan dengan orang-orang yang banyak muslihat ataupun orang-orang yang pakai topeng, itu auranya itu cerita sama kita. Kata orang, kita punya kemampuan linwe. Makanya jadi pendengar yang baik itu lebih susah, berat. Nggih. Kebanyakan kita ingin diakui orang, Iya. merasa bisa. Oh sih bener ini loh, betul. Akhirnya apa? Omongan kita itu memutus obrolan. Memutus obrolan dan apa ya? Seharusnya kita bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, walaupun dari anak kecil yang ada di sekeliling kita, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Iya betul. Karena pelajaran hidup itu apa ya? Tidak semua harus didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman tinggi ataupun punya ilmu linwih yang tinggi. Bahkan anak kecil yang TK pun, gimana mereka menunjukkan kepolosannya, itu bisa jadi pelajaran yang terbaik buat kita. Kayak yang disampaikan Pak Win tadi, kita ngobrol sama orang-orang yang sudah tinggi ilmunya, sudah punya pengalaman supranatural lebih, sedang kita belum, tapi tahu-tahu diputus. KPG Gusti Allah sih Ya. akhirnya orangnya diem gitu. Karena dia belum nyampe ke situ Pak ya. Hmm? Karena dia kan belum nyampe ke situ. Iya, Kita langsung ngomong semua itu kehendak sing kuwasa kan gitu kan. iya. Walaupun memang benar. Itu padahal betul kan. Betul. Bahkan di situ lebih panjang obrolannya. Iya, Karena mereka belum mampu akhirnya ya udah selesai. iya. Cuman sebenarnya kita kan perlu proses itu. Iya betul. Proses yang sampean jalani ibaratnya. Saya kan nggak tahu. Contohnya, jenengan bertugas di Aceh, bertugas di Irian. Itu kan banyak ilmu yang penjenengan dapat, tapi kita tidak berada di situ. Iya. Dengan cerita-cerita jenengan, akhirnya kita, oh iya ya, Pak Wiwin selama bertugas di Aceh ngadepi gam yang tipu muslihatnya kelas tinggi. Nah, sedangkan orang-orang luar tahunya cuma dari berita. Sampean berada di posisinya langsung. Bahkan ilmu kedokteran yang secara teoritis harus dijalani A, B, C, D, ternyata sampean bisa, oh nek wong dengan kondisi umpama habis lari nanti kejang atau segala, cuman diteburin ke Kolam kolam, stroke-nya bisa selesai selesai. sembuh. Itu kan pengalaman yang tidak bisa dipelajari di sekolah. Betul. Secara logika itu kan pengobatannya lama. Iya, Tapi karena sudah praktek di lapangan nyatanya cukup 5 menit selesai. iya, Sudah sembuh total. betul. Karena sudah tahu prosesnya. Iya. Seperti itu. Subhanallah. Kayak Pak Depar ini sebenarnya pendengar yang baik beliau. Karena apa, beliau sudah mengalami benturan yang hebat dalam kehidupannya, dan ibaratnya sampai nyuwun sewu jiwanya pun sampai goyang. Lah, ternyata
dipertemukan sama Gus, itu pun masih masih ada gejolak yang belum bisa ditangani. Nah, alhamdulillah dirangkul sama saudara-saudara bisa menyatu lagi, dan ya alhamdulillah beliau akhirnya Kembali lagi. kembali, oh mendengarkan ini, mendengarkan ini, mendengarkan ini, diterima semua sama beliau, tapi disaring. Akhirnya sehat lagi. Ada manfaatnya. Berarti Gusti Allah isih nyelapne awakmu Ki. Iya, betul. Coba Gusti Allah gak seneng karo sampean. Oh, mesti cites sama. Iya. Mungkin dulu gini, kayak Pak Depar tuh, saat kumpul sama teman-teman yang lama, gejolak di hatinya tuh belum ketemu jawaban. Tapi begitu ngobrol, sharing, sering ngomong bareng dengan penuh kasih sayang, akhirnya beliau menemukan titik cerah lagi, gitu. Iya, betul, Gitu betul. kan. Akhirnya bahagia lagi kan. Koncone oke ya. Iya. Akhirnya ayem, hidupnya ayem, tentrem terus. Iso rasa-rasan Gusti Allah. Ngerasa di Gusti Allah. Gusti Allah terasani ya. Tapi malah seneng Gusti Allah terasani Ki. Tapi ngaji malam kelima bulan Ramadan, orang-orang kan selalu beranggapan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di akhir-akhir menjelang akhir puasa Ramadan. Padahal sebenarnya dengan kita ngobrol seperti ini, yang dibilang Om Arif, guyone we Senengi nyedak karo Gusti Allah, guyone we disenengi karo para wali Allah. Itu ya, karena kalau kita ngobrol tapi tujuannya itu pendekatan diri sama Yang Maha Kuasa, itu sudah termasuk ngaji diri yang benar-benar kelas tinggi. Di saat itulah benar-benar cahaya dari langit itu bisa hadir. Bahkan yang saya alami di Laut Andaman itu ya gara-gara ngobrol. gimana sih kita- Andaman dari mana Pak? Andaman tuh atasnya Aceh, Mhm. perjalanan dari Indonesia menuju ke India, ke Kalkuta. Iya. Itu sebelum Bayi Bengal. Jadi atasnya Aceh, baratnya Malaysia. Perbatasan antara Malaysia, Thailand. Jadi antara di sini Pulau Sumatera, di sini Malaysia, Thailand, inilah Laut Andaman. Di situ benar-benar hadir cahaya yang super terang. Di dalam terang kita nggak bisa melihat apa-apa. Saking terangnya. Saking terangnya. Yang Jadi, kelihatan jangan cahaya mengira- semua. Saking terangnya kita bisa melihat jelas enggak? Saking terangnya cahaya kita malah nggak bisa melihat apa-apa. Yang ada cahaya tok yang ada ya. Yang ada cuma cahaya. Luar biasa berarti. Dibutakan sama cahaya bisa. Tapi di dalam gelap pun kita juga kegelapan nggak bisa melihat apa-apa. Tapi di dalam kegelapan terang beneran. Di dalam kegelapan tengah laut yang gelap kita bisa dapat cahaya yang super terang. Jadi tergantung hati kita gitu. Nek hatinya nyemedek terus masih ukur ngobrol, ya hadir. Gitu. Karena kebeningan jiwa, kebeningan hati, kebeningan pikiran itu tadi yang bisa connect. Tapi benar-benar dalam loh, bukan cuma luarnya. Sing ketok kelambine sing bening, sorbane sing bening, tingkah laku, pikiran dan hati itu satu. Pikiran, hati. Ucapan, tingkah laku sehari-hari ya satu. Kalau A yo A, B ya Ayo B. A, B yo B. Nggak perlu kita di dalam hati B, ternyata yang keluar C. Pikiran kita jadi Z, wes orang nyambung, Berarti nggak manunggal namanya Pak. nggak nyambung.
Karena kalau kita membiasakan seperti itu, ya ketenangan full dalam kehidupan sehari-hari itu akan kita dapatkan. Sampai lo nek jujur, umpama ditakoi hakim pas ono masalah, ya nggak khawatir karena sampean jujur dan lurus, Betul. nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Disumpah kayak apapun ya Disumpah apapun, melakukannya wes lurus, nggak bakalan kita menga-mengo lagi. Keraguan untuk jawab aja nggak ada. berarti karena bulat itu berarti karena salah Pak ya. Iya, orang bulat tuh karena wakeh salahnya kayak muslihat. Kalau orang lurus mau diapakan ya berani aja kan gitu. Berani maju-maju. Dibunuh ya berani, jelas itu ya. Mati ya balik loh yang Gusti Allah langsung. Bahaya. Bahaya. Ngaji yo sakjo semalam nek belas ora dilakoni dalam kehidupan sehari-hari, baik pikirane, atine, tingkah lakune gak sesuai karo sing diwaca ya padha ae. Karena hasilnya Entuke nol. kita pintar moco tapi karena hasilnya Ih, nggak ada efeknya juga Pak ya. efeknya malah apa ya? Bangga, Pak. Oh, dapat kebanggaan ya. Iya, bangga. Sedangkan bangga lebih baik dari yang lain kan sudah melenceng jauh. Wedi Ya. aku disetting terus. Ya enggak apa. Nggak apa-apa. Ngaji hakikat itu bebas los kan. Kita kan sharing ya Pak namanya itu. Iya, Nggak apa-apa. Kita kan nggak nguruin orang lain. Kita ngaji diri sendiri Ya. untuk kebaikan kita sendiri. Nggak pernah kita menjelekan orang lain kan enggak. nggih. Kita ngaji Betul. untuk diri kita sendiri. Memperbaiki segala yang kurang dalam diri kita. Kecuali kalau kita ngaji rasa-rasa orang lain lah itu ya kan nggak bener kan gitu. Iya, Yang kita ucapkan ya itu yang kita lakukan kan gitu. betul. Jadi kadang orang nyun sewu. Ini teman-teman kita sendiri pun sering membahas kelemahan-kelemahan syariat. Padahal kalau syariat itu dipelajari dan diambil benar-benar intisarinya, yaitu modal kita untuk menuju ke Hakikat. hakikat. Karena kalau kita tidak tahu syariatnya, ya hakikatnya ya malah jauh melenceng, nggak dapat. Contohnya, ibaratnya pengacara menghadapi klien, klien yang ngapusi orang mudeng. Iya, kliennya ngapusi orang mudeng. Karena syariatnya membaca gerak-gerik tubuh orang, bahasa tubuh, bahasa mata, bahasa mulut, bahasa ya gerakan-gerakan tubuh itu tidak dipelajari. Akhirnya wong ki cerita golek beneri dhewe dibikin melas-melas, bahkan sampai nangis-nangis. Wah, kayak bintang film sing iso Ternyata acting seperti itu. ternyata nipu juga Pak ya. Ternyata tujuannya nipu biar dia dianggap yang benar, kayak gitu. Sing dengerin yo ke bawah Ke bawah. sama alur ceritanya, Akhirnya ketipu. akhirnya ketipu. Bisa seperti itu. Tapi itu nggak nyindir teman lo, Enggak, maksudnya itu kan mesti nyindir teman biar ibaratnya nggak meremehkan iya, jadi yang lain. akhirnya kita bisa menjadi utuh gitu loh, Pak. Oke. Bisa menjadi utuh. Biar nggak gampang ditipu muslihat sama orang. Sedangkan kalau orang yang sudah pengalaman, nyun sewu, kita ketemu sama seseorang, itu aura wajahnya aja
bisa cerita loh sama kita. Begitu ya. Iya, aura wajah seseorang itu kalau kita sudah sering berhadapan dengan orang-orang yang banyak muslihat ataupun orang-orang yang pakai topeng, itu auranya itu cerita sama kita. Kata orang kita punya kemampuan linwe, padahal itu sebenarnya logika. Ya karena kita tahu oh gerakan matanya begini, gerakan garis-garis mukanya begini, itu auranya muncul gitu. Langsung bisa dirasakan. Langsung bisa dirasakan. Akhirnya oh ini orang masa lalunya seperti ini, Kebaca semua langsung. kebaca. Insya Allah. Biarpun baru ketemu ya. Iya, baru ketemu gitu kita sudah Masya Allah orangnya auranya seperti ini. Ya, contoh-contoh akhirnya kayak dia tuh kayak cerita kita dengan diemnya beliau ibaratnya. Jangan saya kayak diemnya beliau dan auranya itu kayak cerita ke kita. Insya Allah seperti itu. Lalu cuma nengahin. Oh iya. Ngomong. Padahal sebenarnya beliau tuh pengen menyampaikan sesuatu, tapi karena beliau diem, akhirnya ya alhamdulillah cara beliau justru mendapatkan masukan banyak. Beliau saring, oh masukannya Mas Arif seperti ini, masukan dari Pak Wiwin seperti ini, masukan dari teman-teman yang lain seperti ini, disaring sama beliau. Akhirnya dapat pencerahan. Oh ternyata kasih sayang seduluran hakikat iyo benar-benar tulus tanpa pamrih. Dunia akhirat. Dunia akhirat insya Allah tembus. Amin. Amin. Makanya ojo ado karo dulur. Ya amin. Enggak dhewe nang ning Papua kae kan koncone. Bingung dhewe anak ngaji karo sapa? Ngaji karo Gusti Allah dhewe. Dhewean soalnya. Oke. Ini kayaknya kayak dulur. Ya contoh kecil kayak yang tadi Om Arif coba monggo diraos nih. Ternyata Om Arif dapat pesan al ilmu Nur. Run. Apa Om tadi Om? Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Luar angkasa gelap gulita, tapi kita melihat langit terang biru di bumi. Ya. Karena apa? Ada atmosfer yang bisa memantulkan cahaya, yang bisa menerima cahaya itu, akhirnya berpendar jadi terang benderang. Matahari bisa diterima cahayanya sama atmosfer, disaring. Ultravioletnya nggak ganggu kehidupan di bumi.